Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan berupa nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan datangnya Adinul Islam. Selanjutnya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul kembali di kelas 10 dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi menjelang siang ini, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab, pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, inti pelajaran, Ibu Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, alhamdulillah, semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan semoga diberi kemudahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam periode Madinah. Sebelumnya bisa dibuka ya LKS-nya halaman 39. Ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu di sini Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu hijrah ke Madinah pada tahun berapa? Ya, betul sekali. Pada tahun 622 Masehi. Pada tahun tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Karena apa? Karena kondisi di Mekah semakin memburuk pada saat itu. Kaum kafir Quraisy semakin memberikan ancaman, semakin memberikan siksaan kepada Nabi dan para sahabatnya. Maka pada saat itu Rasul dan para sahabatnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, pekerjaan besar yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu di Madinah yaitu tidak lain adalah membina masyarakat Madinah yang baru saja terbentuk. Ya, masyarakat Islam yang baru terbentuk. Nah, itu merupakan pekerjaan besar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah itu meletakkan dasar kebudayaan di segala bidang kehidupan ya. Mulai dari peribadatannya terutama pada bidang ekonomi, pada bidang sosial, pada bidang politiknya sekalipun Rasulullah menanamkan dasar-dasar tersebut. Nah, dalam dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam periode Madinah, Rasul menetapkan beberapa strategi dakwah agar penyebaran Islam dapat berlangsung dengan lancar dan dapat diterapkan di Madinah dan dapat diterima baik oleh orang-orang Madinah. Nah, adapun strateginya itu adalah beberapa poin. Yang pertama, Rasul mendirikan masjid. Nah, di sini adakah yang tahu masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah itu masjid apa? Iya, betul sekali. Masjid Quba. Nah, pembangunan masjid ini sangat penting sekali karena apa? Karena dengan adanya masjid itu dapat dapat digunakan untuk beribadah. Karena tidak lain dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga salah satu poin pentingnya terletak di situ. Jadi pembangunan masjid itu sangat penting sekali. Jadi barang siapa yang sholat 2 rakaat saja di Masjid Quba itu pahalanya dinilai sama dengan ibadah umroh.
Nah, itu adalah strategi pertama yang diterapkan Nabi, yaitu membangun masjid. Strategi yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ada yang tahu kaum Ansor itu siapa? Iya, betul sekali. Kaum Ansor yaitu orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Nah, kaum Muhajirin sendiri itu adalah kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka di situ Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kedua kaum tersebut. Karena apa? Karena dengan dipersaudarakannya dua kaum tersebut, dakwah Islam akan semakin bisa dilaksanakan dengan baik, persaudaraan juga semakin kokoh, seperti itu. Yang ketiga yaitu membuat perjanjian antara kaum Yahudi dengan kaum Yahudi. Jadi kan di Madinah itu ada beberapa kaum dan suku bangsa ya di sana. Nah, salah satunya adalah kaum Yahudi ini. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan strategi ini agar dakwah Islam dapat berjalan dengan baik, dengan damai di sana, dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Madinah. Nah, isi perjanjian dengan kaum Yahudi tersebut antara lain yang pertama adalah kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus hidup damai di Madinah dengan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, di sini terkandung unsur tidak memaksa ya, istilahnya Rasulullah SAW dalam dakwahnya itu tidak memaksakan seseorang untuk percaya atau untuk harus menganut agama Islam. Tidak ada unsur paksaan. Dakwah Rasulullah SAW itu tidak ada unsur paksaan. Jadi seseorang bebas menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua yaitu kaum Muslimin dan kaum Yahudi harus saling tolong menolong apabila ada yang melawan, apabila ada yang memerangi. Seperti itu, harus saling tolong menolong. Yang ketiga, kaum Muslimin dan kaum Yahudi harus saling menasehati dalam hal kebaikan, harus melakukan keutamaan dan juga kebajikan. Yang keempat adalah bahwa kota Madinah itu adalah kota suci. Kota suci yang wajib dihormati oleh setiap orang. Nah, apabila terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin, hendaknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya. Adapun isi perjanjian yang terakhir yaitu bahwa siapa saja yang tinggal di Madinah, yang berada di kota Madinah itu harus dilindungi. Baik itu keamanannya, dirinya itu harus dilindungi, kecuali orang-orang yang zalim dan yang bersalah itu tidak wajib dilindungi, karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Adapun strategi yang keempat yang diterapkan Rasulullah SAW dalam dakwahnya di Madinah yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat Islam. Karena memang dalam kehidupan itu sangat memerlukan sekali, sangat penting sekali dalam aspek-aspek tersebut. Harus ada ekonominya, politiknya, dan sosialnya itu harus dibina dengan baik. Untuk strategi yang terakhir yang diterapkan Nabi adalah memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam di Madinah. Karena masyarakat Islam di Madinah yang sudah terbentuk itu harus dipelihara, harus dipertahankan, seperti itu. Sampai di sini, sampai strategi dakwah Rasulullah di Madinah, ada yang ditanyakan atau tidak? Oh iya, tidak ada. Maka kita akan lanjutkan untuk subbab berikutnya, yaitu substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Sebelum kita ke substansi dakwah, ada yang tahu substansi dakwah itu apa? Ya, betul sekali. Substansi dakwah itu adalah isi dakwah Rasulullah SAW. Jadi kita akan membahas isi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang dibawa oleh Nabi oleh Nabi SAW, yaitu meliputi dalam semua aspek kehidupan. Yang pertama yaitu at-tauhid. Jadi at-tauhid ya, bangsa Arab sebelum adanya Rasul itu merupakan bangsa yang kehidupannya tidak teratur,
bangsa jahiliyah. Mereka menyembah patung, mereka menyembelih binatang di depan patung-patung tersebut, tidak lain bertujuan untuk memuliakannya. Jadi kan itu adalah tidak benar ya, tidak benar. Nah, setelah adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kehidupan menjadi berubah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa ajaran Islam yang dimana Tuhan yang wajib disembah itu tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Substansi dakwah yang kedua bisa dilihat dari persaudaraan. Persaudaraan itu merupakan asas yang sangat penting ya, sangat penting dalam masyarakat Islam. Sebelum adanya Islam, jadi masyarakat Madinah ini lebih menonjolkan identitas kesukuannya. Namun setelah adanya Islam, diganti dengan ukhuwah Islamiyah, seperti itu. Jadi persaudaraan ini adalah sangat penting sekali. Untuk yang ketiga yaitu al-musyawamah atau persamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa semua manusia itu sama. Semua adalah keturunan Adam, keturunan Nabi Adam. Semuanya diciptakan dari tanah. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, semuanya sama, kecuali yang membedakan adalah ketakwaannya. Lebih takwa seseorang, maka dia adalah lebih baik, orang yang lebih baik, seperti itu. Yang selanjutnya adalah at-tasamuh atau toleransi. Hal ini dapat dilihat dari Piagam Madinah, di mana isinya itu kaum muslimin mau berdampingan dengan kaum Yahudi atau kaum lain di seluruh dunia. Tapi memang pada saat itu kaum Yahudi telah mengingkari janjinya. Mereka terbukti mengusik keyakinan umat muslim dan ingin membahayakan Nabi, sehingga satu persatu dari mereka itu dikeluarkan dari Madinah. Untuk yang selanjutnya itu adalah at-tasyawur atau musyawarah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga melakukan musyawarah kepada para sahabatnya ya, kepada para sahabat terutama dalam bidang sosial budaya dalam urusan dunia. Itu Rasulullah SAW juga melakukan musyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Manakala sahabat-sahabatnya juga berpendapat benar, maka juga digunakan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-6 ya, itu adalah at-ta'awun atau tolong menolong. Hal ini bisa dilihat dari persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, itu sudah terlihat sekali ada tolong menolong di sana. Untuk yang terakhir adalah al-adalah atau keadilan. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban, di mana seseorang itu juga berhak menerima sesuatu, tetapi juga berkewajiban memberikan hak kepada seseorang yang berkewajiban menerimanya, seperti itu. Baik, itu tadi merupakan pemaparan dari strategi dan juga substansi dakwah Rasulullah periode Madinah. Untuk materi terakhir yaitu meneladani substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Jadi sikap yang mencerminkan penghayatan terhadap substansi dakwah Rasulullah SAW itu diantaranya adalah yang pertama adalah mencintai Rasulullah dengan senantiasa berkomitmen akan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua adalah senantiasa tekun dalam mempelajari Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, senantiasa berjihad di jalan Allah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, senantiasa mensosialisasikan sunnah Nabi seperti gemar sedekah, saling tolong menolong, menerapkan sikap toleransi, seperti itu. Mungkin cukup itu pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk PR-nya, untuk tugasnya di rumah. Anak-anak silahkan membuat resume singkat mengenai strategi dan substansi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah ini ya. Silahkan diresum, nanti ditulis di kertas folio, minggu depan dikumpulkan. Nah, untuk materi selanjutnya dapat juga dibaca-baca dulu di rumah, dapat dipelajari di rumah, baru minggu depan kita bahas lebih mendalam lagi. Mungkin cukup itu pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga senantiasa diberi kemudahan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah dalam mencari ilmu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.